Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan sekarang kita masih tetap memikirkan dekat dengan Tuhan. Tetapi dalam konteks merasa dekat karena ritualitas. Ini menjadi sesuatu yang sangat mengerikan karena religiusitas atau ritual itu saja menjadi kebanggaan. Nah, mari coba kita melihat apa yang dikatakan Yesus tentang hal ini di dalam Matius pasal 15. Matius 15 ayat 1-9 demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah itu berfirman, hormatilah ayah dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Saudaraku yang kekasih, menjadi sangat menarik ketika tiap orang mengklaim dirinya merasa dekat dengan Tuhan, tetapi sebetulnya di dalam realita kehidupannya sangat jauh sekali. Orang-orang Farisi dikenal menjadi orang-orang yang syarat dengan ibadah. Satu minggu mereka berpuasa 2 kali, kalau berdoa panjang-panjang luar biasa. Segala ajaran-ajarannya, wow, ketentuan-ketentuannya hebat. Semua seakan-akan menunjukkan keunggulan di dalam sikap beragama yang nomor 1 itu. Semuanya seakan-akan menunjukkan iman yang hebat, yang sangat suci dan dekat dengan Tuhan. Tetapi sangat disayangkan sekali di dalam kenyataan kehidupan keseharian. Orang-orang Farisi bertolak belakang dengan apa yang mereka lakukan, sampai Yesus mengingatkan mereka tentang apa yang dikatakan Yesaya. Percuma bangsa ini memuji-muji, percuma bangsa ini menyanyi-nyanyi, padahal hatinya jauh daripadaku. Saudaraku, kalau doa sebagai ritual kita jalankan lalu merasa dekat dengan Tuhan, disinilah terjadi penipuan-penipuan keagamaan. Ada kecenderungan orang Kristen misalnya, lalu mengatakan kalau sudah berdoa itu sudah menjadi hebat. Mungkin kita doa semalam suntuk. Oke, bagus. Kita banyak sekali ikut doa ini, doa itu, seminar doa, sekolah doa, dan seterusnya. Tentu bagus kalau itu dilakukan. Yang menjadi persoalan adalah ketika doa yang di dalam semalam suntuk ataupun doa yang kita lakukan dalam seminar, lalu itu hanya menjadi semacam konsumsi kita, lalu kita bangga dan merasa sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kan naif sekali. Engkau ikut doa semalam suntuk tapi hidupmu membuat orang lain suntuk. Ini kan tragedi. Engkau ikut sekolah doa tapi orang lihat kamu perlu disekolahkan karena perilakumu yang tidak santun misalnya. Kamu ikut bolak-balik seminar doa dan sudah jago doa, katanya pendoa yang hebat, tetapi banyak kewajibanmu yang tidak kau selesaikan. Hutang yang tidak kau bayar, kiri kanan ujung-ujungnya minta duit misalnya. Lalu mau jadi apa ini? Akhirnya orang menjual perilaku-perilaku rohani demi uang. Atau untuk memanipulasi keadaan yang sesungguhnya dari kehidupan. Kita menjadi orang yang rajin berdoa, tetapi juga rajin berkelahi atau berselisih. Kita menjadi orang yang berdoa, rajin berdoa, tapi tidak berdamai dengan suami, istri, atau orang tua, anak. Tragedi. Nah, itu rupa-rupanya yang ditangkap oleh Yesus dalam perilaku orang-orang Yahudi. Sehingga mereka merasa kalau sudah memberikan persembahan kepada Tuhan gitu ya, ayo bawa persembahanmu taruh ke gereja. Sudah, kamu tidak usah lagi urus orang tua. Tetapi kemudian imam-imam itulah yang mengambil persembahan itu dan mereka kenyang. Mereka memanipulasi sedemikian rupa untuk kepentingan. Jadi rasa-rasanya orang-orang ini sudah hebat karena ritual tadi. Nah, coba kita urut pelan-pelan di dalam skandal-skandal tadi. Oke, sesudah gambaran tadi. Yang pertama tadi soal doa. Nah, oleh karena itu menarik ketika Martin Luther, seorang tokoh reformator, berkata, ketika engkau bekerja, engkau sedang berdoa. Artinya kualitas kerjamu, artinya keseharianmu, hidupmu mencerminkan doamu. Kalau doamu baik, pasti hidupmu baik. Doamu baik, pasti kerjamu baik. Doamu baik, hasilnya pasti baik. Dan tidak usah memperdebatkan lagi.
Oleh karena itu ini menjadi satu hal di mana kita membuktikan kepada sekitar kita. Kita ini pendoa atau bukan. Jadi tidak usah katakan, oh saya ini pendoa. Ya, hanya karena kau berdoa. Karena berdoa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup orang Kristen. Berdoa itu menempel pada diri kita. Berdoa itu napas hidup kita. Oke? Berdoa itu bukan kewajiban dan keharusan. Tapi doa adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa tidak harus ada dalam hidup kita. Jadi doa bukan sebuah paksaan sehingga harus wajib. No. Dia kebutuhan. Yang kalau kita nggak berdoa matilah rohani kita. Oke. Otomatis semua orang Kristen harus berdoa. Hidup dalam doa. Tetapi bukan cuma lipat tangan dan berdoa lalu ambil waktu sejam, 2 jam atau semalam suntuk tadi. Tetapi bagaimana mengaplikasikan doa-doa itu di dalam kehidupan kita. Sehingga orang bisa melihat bahwa kita seorang yang sangat mempunyai kehidupan doa. Dari perilaku keseharian kita, dari kejujuran, tanggung jawab kita. Apa yang dipercayakan pada kita, kita selesaikan. Nah di sini orang Kristen perlu jujur untuk menilai dirinya sendiri. Sehingga kita tidak menjadi batu sandungan di dalam kehidupan kita, tetapi kita menjadi berkat yang utuh, berkat yang sungguh. Sehingga kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Ini penting sekali saudaraku. Karena itu cermati dan lihat dirimu sehari-hari. Jangan berdebat soal berapa banyak kau berdoa, tapi perilakumu menyakitkan hati banyak orang. Jangan berdebat soal berapa banyak yang kau berdoa, tetapi sebetulnya kehidupanmu tidak bisa dipercaya. Ini menyedihkan. Banyak sekali saya menemukan kasus-kasus di mana orang akhirnya kecewa. Wah katanya toko doa. Tapi begini loh Pak, utang itu kayak pura-pura lupa. Ironis. Pura-pura kayak ndak ada utangnya Pak. Pak ketemu itu enteng saja. Ceritanya doa lagi. Tapi kewajibannya terlalu banyak yang tidak dia penuhi. Aneh kan? Ngomongnya sih doa Pak, tapi ujung-ujungnya itu. Minta ini, minta itu. Gimana ya? Saya mau nolak gak enak karena dia ngomong doa. Tapi kalau dia doa ya kok begitu kelakuannya. Banyak orang jadi confusing, bingung. Saudaraku hati-hati. Jangan pernah merasa dekat dengan Tuhan karena ritual seperti itu. Percuma kau berdoa. Sebetulnya hatimu bukan memuliakan Tuhan, tapi kau berdoa hanya untuk menemukan statusmu dan buah hidupmu. Sudah membuktikan engkau bukan pendoa yang baik. Tapi awas loh, orang Kristen harus berdoa. Itu kebutuhan yang tidak terhindarkan. Yang harus dipenuhi atau kalau tidak engkau mati. Tetapi awas juga, jangan karena kau berdoa lalu kau anggap dirimu lebih dari yang lainnya. Karena buah hidupmu itu mencerminkan kualitas doamu. Jadi balance, kelihatan, utuh. Jadi itu bukan sebuah kegiatan. Tapi kehidupan yang didemonstrasikan. Karena itu ketika kerja juga kita kan sambil doa, Tuhan tolong ini harus begini, ini harus begini. Nah hasil karya kerja kita itu merupakan ekspresi dari doa kita. Ya, sehingga orang yang berhasil kerja dia tetap rendah hati, nah itu kelihatan berdoa. Juga bukan berhasil kerja tapi sombong, sudah kelihatan juga dia sangat mengandalkan kekuatan diri. Jadi ada satu ukuran-ukuran yang bisa diukur tetapi berbalik atau berpusat kepada satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua yang perlu kita pikirkan saudara, bagaimana kemudian orang-orang hebat di dalam menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan misalnya. Wah begitu luar biasanya, begitu hebatnya. Atau bahkan mungkin dia seorang pemimpin puji-pujian. Tetapi kemudian peri kehidupannya sangat memprihatinkan, sangat menyakitkan. Ini kan juga gawat. Pada waktu mimpin orang nyanyi, dia bisa bikin kita nangis. Wah haru banget. Sampai kita bilang dia penuh Roh Kudus. Seorang rekan bilang sama saya, Pak ingat si Anu. Oh iya, luar biasa. Wah bagaimana dia memimpin puji-pujian begitu hebatnya. Tetapi kemudian suaminya ditinggalkan, dia pergi dengan laki-laki lain. Padahal dia seorang pelayan. Suaminya juga. Tragis. Banyak orang bengong tidak bisa ngerti apa yang terjadi. Dia bukan ditinggal suaminya loh, dia meninggalkan. Kan menyedihkan saudara. Pada waktu ditanyakan pada saya, padahal kalau kita dengar dia mimpin, aduh, kita itu rasanya nggak bisa menahan, air mata mengalir. Roh Kudus bekerja, itu istilahnya. Toh. Tetapi ketika melihat kenyataan semua orang syok dan kaget, kok bisa? Saudaraku yang kekasih. Kalau Anda ingat Ois Darlia dengan lagu apa-apanya dong, lihat dia nyanyi, wah heroik banget, kita tergerak. Anda nonton film India, kalau nyanyi, wah Anda pasti menangis. Iya kan? Apakah itu Roh Kudus? Emosi.
Emosi bisa membuat orang menangis, emosi bisa membuat orang exciting begitu. Emosi bisa membuat segala-galanya. Itu tidak sama dengan Roh Kudus. Kebetulan lagunya lagu-lagu gereja, itu saja. Terjadilah pemanipulasian rasa. Lalu kita bilang Roh Kudus terlalu mudah. Padahal buahnya tidak kelihatan, hasilnya justru berbalik dalam kenyataan. Bukan Roh Kudus yang memimpin dia. Bukan Roh Kudus yang menguasai hidupnya. Ia mengambil keputusan yang sangat menyakitkan, mengerikan. Nalar kita langsung bilang, loh orang dunia saja kadang gak begini, kok ini dia begini. Padahal dia pelayan, hidupnya sudah di situ. Kok bisa? Itu pertanyaannya. Karena terlalu banyak orang Kristen terjebak, tertipu dengan ritual-ritual tadi. Lalu dipikir kalau sudah ritual ya sudahlah, deket Tuhan lah itu. Padahal bisa ritual tanpa spiritual. Hubungan yang personal dengan Tuhan itu tidak ada. Sehingga semua bermain dengan talenta atau bakat. Lalu semua bermain dengan mengolah emosi kan gampang. Berkhotbah saya bisa bikin orang nangis, bisa bikin orang ketawa. Tetapi itu yang paling saya takutkan dalam hidup saya. Itu sebab saya berhati-hati sekali dalam hal itu. Karena saya tahu betul itu keunggulan yang bisa menghancurkan saya. Keunggulan yang bisa membuat saya lupa untuk bergantung kepada Tuhan saya. Keunggulan yang bisa membuat saya lupa untuk jujur pada Tuhan saya. Saya bisa mempermainkan emosi orang. Dan saya tahu banyak orang suka itu. Tetapi saya pikir saya juga harus memilih posisi. Mau melayani Tuhan atau orang banyak. Menyenangkan Tuhan atau diri sendiri. Maka saya pikir saya harus mengambil sikap. Maka saya ajak saudara, kita sama-sama ambil sikap yuk. Menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan, kan begitu. Sehingga betul-betul apapun yang kita jalankan dalam tugas pelayanan kita. Jangan sekedar sebuah ritual yang kehilangan spiritual. Jadi orang bernyanyi bisa juga dengan emosi, yes. Orang berdoa bisa panjang, yes. Orang berpuasa bisa tampak luar biasa dalam pelayanan, yes. Tetapi kemudian saudaraku yang kekasih, buah kehidupannya tak tampak nyata. Kita dengar doanya sih, ceritanya sih hebat. Oh dia pelayanan begini, dia pelayanan begitu. Pergi sana orang sembuh, dia doakan orang beres keluarganya, beres ininya, beres itunya. Semuanya hebat. Tetapi kenapa buah hidupnya tidak kelihatan ya? Ritual minus spiritual. Kok bisa? Ya bisa. Lupa dia menyembuhkan orang. Jangan heran. Alkitab kan sudah bilang. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk ke surga. Bahkan melakukan mujizat, mengusir setan dalam nama Yesus. Ditolak Tuhan itu. Karena ritual pun mereka bisa manfaatkan. Dan Tuhan biarkan. Tapi jangan pikir Tuhan tidak tahu loh. Di hari akhir Tuhan hukum. Di pengadilan kekekalan Tuhan hukum supaya mereka masuk ke dalam penghukuman kekekalan itu. Jangan bermain-main. Jadi saudara jangan pikir Tuhan tidak rela dalam tanda petik dibohongi. Oh seringkali Tuhan rela dalam tanda petik ya. Artinya Tuhan biarkan. Tapi kebohongan itulah membawa dia ke neraka. Besok mau teriak apa? Tuhan aku kan sudah melayani. Tuhan aku kan memuji namamu. Tuhan bilang stop kau penipu. Yang kau layani dirimu dan yang kau puaskan dirimu. Kan begitu saudara. Nah jadi jangan terjebak pada ritual ya. Hati-hati. Oleh karena itu doa kita, pujian kita. Harus hati-hati kita sikapi di dalam diri kita masing-masing. Begitu juga ketika kita melakukan persembahan kita. Bagaimana kita merasa kita sudah membereskan semuanya hanya dengan memberikan uang. Tentu saja secara personal. Tentu saja secara organisasi. Orang senang menerima perpuluhan. Tetapi yang memberi perpuluhan lalu rasa sudah beres urusannya karena sudah memberikan perpuluhan. Lalu merasa sudah tidak curi uang Tuhan begitu ya. Sudah mengembalikan uang Tuhan. Tapi pernahkah kau berpikir 90% uangmu buat apa? Pernahkah kau berpikir bahwa hidupmu ternyata tidak cocok dengan apa yang Tuhan mau? Lalu kau merasa Kristen hanya karena sudah memberikan 10%? Ngeri sekali. Seram sekali. 100% uang kita akan milik Tuhan. Kita ini kadang-kadang ambivalen. Nanti bilang, oh semua berkat datang dari Tuhan. Oh semua milik saya, milik Tuhan. Tapi waktu ngasih perpuluhan kita merasa kita sudah memberi Tuhan. Lucu kan? Itu saja sudah lucu setengah mati. Katanya semua hartanya harta Tuhan. Begitu ngasih perpuluhan katanya mengembalikan milik Tuhan. Lah yang 90 emangnya milikmu? Hah? Pikir baik-baik. Itu sebab bagi saya aneh kalau engkau memberikan perpuluhan lalu bilang ada orang lain minta tolong. Oh sorry ya saya perpuluhannya udah dikasih ke sana. Ke sana saja. Aneh sekali. Yang senang dengan perpuluhanmu itu adalah organisasi. Tapi Tuhan tidak suka. Itu sebab orang yang rendah hati akan memberikan persembahan
Dengan menyadari apapun yang dia kembalikan. Jangankan 90, 10%, 20, 30, 50, 90% pun dia berikan, dia sadar betul itu punya Tuhan. Dia tidak bisa buat apa-apa menolong Tuhan. Karena yang tolong adalah Tuhan tolong dia. Dia tidak berani berhitung sama Tuhan karena terlalu besar berkat yang Tuhan berikan pada dia. Tapi ritual membuat kita jadi itu semacam satu game yang menarik di mana kemudian kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Kan jadi ngeri. You kasih 10 perak, lo harap balik 100 perak begitu. Ya semua orang juga mau bertuhan kalau begitu mah. Mana itu namanya rasa syukur? Syukur adalah kembalikan. Lalu berkata, thanks Lord, apa yang kupegang ini punyamu. Dan tidak berhitung dalam pelayanan. Ya. Sehingga di dalam bagian-bagian seperti ini kita harus berhati-hati bersikap. Jangan terjebak pada ritual-ritual dan sekali lagi ritual. Memang sih apa yang kita lakukan itu hebat di mata manusia. Hebat di mata organisasi. Tapi awas. Penilaian manusia boleh hebat, penilaian organisasi boleh hebat. Tetapi paling final adalah penilaian dari Tuhan sendiri. Jangan sampai dia mengenali kita dan mencatat kita sebagai si penipu itu. Dan membuang kita dalam hidup ini. Kita harus hati-hati saudara. Oleh karena itu camkan, pikirkan dalam kehidupan kita untuk kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan kita. Melakukan apa yang menjadi tuntutannya, melakukan apa yang menjadi gairah di dalam hidup menjalani hari-hari kita. Supaya spiritual kita itu menyala-nyala, spiritual kita itu hidup. Bukan hanya ritual yang menjebak kita, bukan hanya ritual yang memenjarakan kita. Sehingga kita tidak terlalu sombong dengan ritual kita. Seperti Tuhan bilang toh, percuma kalian nyanyi, percuma kalian doa, percuma kalian memberikan perpuluhan, percuma kalian kasih persembahan. Karena semuanya kamu lakukan hanya kesombongan, kepuasan, kemanusiaan, dan organisasi. Bukan melayani aku. Di sisi nyata kehidupan, kalian menolak untuk hormat pada orang tua. Kalian menolak ini dan itu. Ada satu kasus yang dikonsul ke saya. Ada satu pasangan mau menikah, orang tua tidak setuju. Yang gila. Ya, pendeta gereja menyetujui. Padahal keberatan orang tua sangat beralasan, sangat tepat. Dan menurut saya patut dipertanyakan. Pertama, hubungan itu masih terlalu dini, terlalu singkat. Perlu diperbaiki. Ya. Yang kedua, pria itu ternyata ada kelainan seksual. Perlu dipertanyakan. Kan begitu. Ruang diskusi belum cukup. Kejelasan, ketegasan, dan jaminan kepada keluarga orang tua perempuan belum cukup. Wah, si anak perempuan sudah rasa orang tuanya tidak mengerti kehendak Tuhan. Tragisnya lagi saudaraku, ini yang jadi membuat saya agak bingung. Mestinya hamba Tuhan menjadi penengah untuk menyelesaikan persoalan, justru berpihak. Lalu seakan-akan memberikan angin kepada sang pasangan untuk menikah tanpa izin orang tua. Aneh sekali. Tapi itu faktanya. Jadi anak-anak ini melakukan sesuatu dengan alasan melayani Tuhan, tapi bisa menyakiti hati orang tuanya. Baca Alkitab ini baik-baik. Ya. Satu pasangan juga ada menikah, dinikahkan oleh seorang pendeta. Ketika ditanya, pendetanya menjawab sederhana. Orang tuanya kan tidak tahu Pak. Nggak ada keluarganya yang hadir, kenapa you berkati? Dia jawab gampang. Saya melakukan perintah Tuhan untuk memberkati orang menikah. Bukan permintaan orang tua, juga bukan perintah keluarga. Wah, aneh banget ya. Kok bisa dia melakukan perintah Tuhan menyakiti hati keluarga? Kok bisa dia melakukan perintah Tuhan tetapi memisahkan dan mengajari anak tidak hormat pada orang tua? Dunia ini makin sakit saudara. Ini kan kalimat-kalimat yang tidak masuk akal ini. Yang kayaknya hebat ritualnya tapi hilang spiritualnya. Karena kalau betul spiritualnya hidup, dia akan melakukan itu. Tapi mengajari anak menghormati orang tuanya. Kan begitu. Saya tidak akan mau berkati satu pasangan. Ya, kalau mereka dalam mau menikah itu ribut dengan orang tuanya, saya akan suruh mereka damai dulu. Kecuali prinsip-prinsip tertentu yang kita lihat menjadi berbeda. Misalnya ini lompatan iman, sehingga karena iman orang tuanya mengabaikan. Nah ini kan lain cerita. Yang saya cerita ini seiman semua ini soalnya. Ya, lain lagi. Sehingga case-nya mesti kita lihat. Nah oleh karena itu saudara, pada waktu kita memikirkan seperti ini, hati-hati saudaraku. Jangan pernah kita merasa kita Kristen hanya karena ritual kita tadi. Karena ke gereja, karena berdoa, memberikan persembahan. No. Kita Kristen atau tidak, mari kita jujur memeriksa diri kita. Spiritual.
Hidup pribadi kita yang paling dalam, hubungan kita dengan Tuhan kita. Supaya kita tidak terkecoh dengan permainan setan. Sehingga kita merasa sudah melayani Tuhan, pas mati Tuhan tolak. Aku tidak kenal kau, kata Tuhan. Waduh. Makanya dikatakan tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Ingat itu Matius 7, 21-23. Ini Alkitab yang bicara. Alkitab mengingatkan kita. Kadang-kadang nyakitin. Tapi saya kira itulah kebenaran. Saya jujur saja kalau baca Alkitab, waduh kok kayaknya sulit amat ya, berat amat ya. Tetapi makin saya baca Alkitab, makin sadarlah saya betapa banyaknya kekurangan saya. Karena itu saya harus belajar jujur dan menyatakan kebenaran pada tiap orang. Saya takut memanipulasi itu lalu Tuhan hajar saya nanti. Maka sebelum nanti saya dihajar di kekekalan sana, biarlah saya belajar susah-susah di sini. Dan saya mengajak saudara untuk itu. Jujur di hadapan Tuhan, kan gitu saudara ya. Sehingga dengan demikian hidup kita betul-betul mencerminkan yang Tuhan mau. Jangan pernah bilang Tuhan bilang gini, aku melayani Tuhan, ini untuk Tuhan. Tapi kau ribut kiri kanan tidak karu-karuan. Tidak bisa berdamai dengan orang. Tidak jujur dalam kewajiban. Mengabaikan janji dan tidak menepati. Tugas-tugasmu kau abaikan. Maaf. Jangan bawa-bawa nama Tuhan di sana. Sebelum Tuhan menghukum kita, bukankah sebaiknya kita mengubah diri dan dengan kejujuran spiritual memeriksa diri sehingga tidak terjebak dalam ritual lalu merasa dekat dengan Tuhan padahal Tuhan tidak mengenal kita. Merasa akrab dengan Tuhan padahal Tuhan tidak mau tahu siapa kita. Hati-hati sebelum dia menolak di penghakiman terakhir. Karena tak lagi ada waktu untuk mundur dan memperbaiki diri. Tetapi sekarang di sini selagi masih hidup di bumi, mari kita hidup seperti yang Dia kehendaki. Tuhan kita, Yesus Kristus yang tidak bisa kita bohongi. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang mengajar kami, mengingatkan kami dengan firman hidup supaya kami tidak terjebak pada ritual-ritual keagamaan, kehilangan spiritual sebagai kesejatian iman kami. Tuhan, tolong tuntun pimpin kami di segenap perjalanan kami, jadikan kami seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Semuanya doa dan pengharapan kami naikkan hanya di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama-Mu lah kami berdoa dan menaruh harap kami untuk menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah Tuhan. Amin.